Desa Ranjin, tempat yang tidak pernah masuk ke radar wisatawan, tersembunyi di balik lembah berkabut di kaki Gunung Mergasari. Di sanalah Raffi, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan sejarah budaya, memutuskan untuk tinggal sementara demi menyelesaikan tugas. Akhirnya, studi lisan mitos lokal antara takut dan tradisi. Ia datang bukan untuk berlibur. Ia datang untuk membuktikan bahwa kisah-kisah lama yang sering dianggap tahayul sebenarnya menyimpan jejak sejarah yang bisa dilacak. Hari pertama, angin yang menyambutnya terasa lebih dingin dari biasa. Matahari redup dan pohon-pohon tua seperti berdiri memata-matai. Rumah kontrakan sederhana yang disewa Raffi letaknya hanya 200 meter dari jembatan Wonokembang, objek utama penelitiannya. Jembatan kayu tua itu menyeberangi sungai kecil berarus lambat. Namun warga menyebutnya dengan nada ngeri tempat tinggalnya dia. "Dia siapa, Bu?" tanya Raffi pada Bunarti, penjual jamu di warung kecil dekat pasar desa. Bunarti hanya menggeleng pelan. Suaranya serak seperti terlalu lama disimpan. "Kalau malam, jangan ke sana, Leh. Apalagi kalau sudah dengar suara perempuan menangis. Itu bukan manusia." Raffi tersenyum, menganggapnya bagian dari kepercayaan lokal yang menarik untuk diteliti. Ia mencatatnya di jurnal kecilnya, lengkap dengan kutipan malam pertama. Raffi duduk di beranda, mencoba membaca catatan saat tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara. Tangisan lembut mengambang, seperti berasal dari bawah jembatan. Suaranya tidak menakutkan, justru terdengar menyedihkan, memilukan. Ia berdiri, matanya mencari sumber suara, namun hanya mendapati kabut mulai turun tipis di atas jembatan. Ia hampir melangkah keluar pagar, namun ingat petua Bunarti. Tangisan itu berhenti mendadak, seolah menyadari sedang diperhatikan. Esok harinya Raffi mencoba bertanya ke warga desa, namun jawabannya selalu sama, menghindar. Mereka menutup mulut jika ia menyebut soal jembatan atau wanita menangis. Bahkan Pak Lurah Bowo yang awalnya tampak terbuka, hanya menjawab, "Kalau kau mau meneliti soal sejarah desa, saya bantu. Tapi soal jembatan itu, lebih baik tidak." Semakin dilarang, semakin besar keinginan Raffi untuk tahu. Malam kedua, ia membawa senter, mengenakan jaket, dan diam-diam menuju jembatan. Langkahnya pelan. Jembatan tampak tua berderit tiap kali diinjak. Udara makin dingin, dan kabut turun lebih tebal dari malam sebelumnya. Ia berdiri di tengah jembatan. Hening, tak ada tangisan, tak ada suara, hanya suara air di bawah jembatan. Namun saat ia hendak berbalik, ia melihatnya seorang perempuan berdiri membelakanginya. Diam, rambut panjangnya hitam, menjuntai gaunnya putih kusam. Raffi terpaku, jantungnya berpacu, lalu perlahan perempuan itu menoleh. Separuh wajahnya cantik, sangat cantik, separuh lagi hangus. Kulit melepuh, mata kosong tanpa bola mata, seperti luka bakar yang tak pernah sembuh. Raffi tidak menunggu lebih lama, ia lari, senter terjatuh. Napas memburu, ia tak menoleh ke belakang, tapi dari kejauhan. Suara tangisan kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Raffi tidak tidur malam itu. Tubuhnya menggigil, bukan karena udara lembab desa, melainkan karena bayangan wajah perempuan itu masih menempel di ingatannya. Setengah cantik dan setengah seperti kulit terbakar. Tapi yang paling mengganggunya adalah matanya, mata sebelah kanan yang kosong dan gelap seperti lubang. Keesokan harinya, Raffi kembali ke warung Bunarti. Ia tak bisa menahan rasa penasaran. "Aku lihat dia, Bu," katanya pelan. Perempuan itu di jembatan. Bunarti menghentikan gerakannya. Jemarinya yang sedang menggiling jamu tiba-tiba kaku. Wajahnya rusak di sebelah kanan, kayak kebakar. Lanjut Raffi. Bunarti menatapnya lama, seperti menimbang sesuatu yang berat. Akhirnya ia berkata, "Namanya Lastri." Nama itu seperti membuka jendela sejarah yang terkunci. Bunarti mempersilakan Raffi duduk dan mulai bercerita. "Dulu, waktu saya masih gadis, ada perempuan cantik di desa ini, Lastri namanya. Anak juragan kayu. Dia bukan hanya cantik, tapi juga baik hati. Banyak lelaki suka padanya, tapi hatinya cuma buat satu orang. Pras, anak tukang becak. Keluarganya miskin. Juragan ayah." Lastri tidak setuju.
Tapi mereka diam-diam tetap bertemu. Sampai suatu malam, semuanya hancur. Malam itu, lanjut Bunarti, rumah Lastri terbakar. Semua orang bilang itu kecelakaan. Tapi banyak yang percaya itu bukan sekadar kebakaran biasa. Sebagian warga mengaku melihat bayangan seseorang lari dari belakang rumah sebelum api melahap segalanya. Tubuh Lastri ditemukan, tapi hanya setengah hidup. Sebelah wajah dan badannya hangus. Ayah dan ibunya meninggal. Lastri koma berminggu-minggu. Ketika ia sadar, Pras sudah tidak ada. Kabarnya, dia kabur ke kota, tidak pernah kembali. Lastri jadi gila. Ia berjalan malam-milam ke jembatan, memanggil-manggil nama Pras. Tak peduli hujan, tak peduli luka di tubuhnya. Sampai suatu malam, tubuhnya ditemukan mengambang di sungai bawah jembatan, mati. Tapi sejak saat itu, jembatan itu tidak pernah benar-benar sepi. Kata Bunarti pelan. Kadang ada suara tangisan, kadang ada perempuan berdiri diam dengan wajah yang separuh rusak. Raffi menulis cepat. Semua ini terlalu menarik untuk dilewatkan. Tapi pikirannya terus kembali ke wajah itu. Wajah Lastri. Malam berikutnya, Raffi duduk di beranda, memegang buku catatan. Ia tidak akan ke jembatan lagi, tapi ingin mencatat setiap kejadian yang muncul. Namun yang datang malam itu bukan suara tangisan, bukan bayangan, melainkan ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Toh, Raffi menoleh. Siapa malam-malam begini? Ia membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa, kecuali setangkai bunga kenanga yang diletakkan di depan pintu. Raffi mengangkatnya perlahan, tapi saat ia menunduk, ada bisikan di telinganya. Lembut, namun jelas. Pras, kamu kembali? Raffi menatap bunga kenanga itu lama. Aroma lembutnya menusuk hidung. Anehnya, tak menenangkan. Justru membuat bulu kuduknya meremang. Ia menutup pintu perlahan dan meletakkan bunga itu di atas meja, tepat di samping catatan penelitiannya. Tapi malam itu, ia tak bisa menulis sepatah kata pun. Ketika akhirnya tertidur menjelang pagi, mimpi buruk menyambutnya. Ia berdiri di tengah jembatan tua. Lastri memanggil dari ujung jembatan. Wajahnya tertutup rambut panjang, dan setiap langkah Raffi mendekat, suara tangis Lastri berubah menjadi tawa, tawa yang tidak manusiawi. Pagi harinya, suara ketukan pintu membangunkannya. Bukan ketukan misterius seperti semalam. Ini keras dan nyata. Pak Lurah Bowo datang dengan wajah serius. Kau harus ikut saya sekarang, katanya tanpa basa-basi. Raffi bingung, tapi mengikuti. Mereka berjalan menuju balai desa, di mana beberapa warga telah berkumpul. Di atas meja tua dari kayu jati, tergeletak sebuah amplop coklat lusuh. Di bagian depan, hanya tertulis satu kata, Pras. Pras. Pak Lurah menunjuk surat itu. Ini ditemukan Pak Kadus tadi pagi, di depan gerbang jembatan. Kami tahu nama itu muncul dalam catatanmu. Raffi membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas tua, bertuliskan, tangan, kau sudah kembali. Aku menunggumu. Tapi aku belum tenang. Wajahku belum utuh. Kau tahu caranya. Kau harus ingat, aku tidak sendiri lagi. Di bawah, Raffi menatap tulisan itu lama. Tulisan tangan yang rapi, namun terasa dingin. Bagaimana bisa surat itu tertulis untuk Pras? Padahal Pras kabur bertahun-tahun lalu, dan bagian terakhir, aku tidak sendiri lagi di bawah, mengganggunya. Apa maksudnya? Siapa yang bersama Lastri di bawah jembatan? Malamnya, rasa penasaran kembali mengalahkan rasa takut. Raffi memutuskan kembali ke jembatan, kali ini membawa kamera dan perekam suara. Ia ingin bukti. Ia ingin jawaban. Langit tampak muram. Bulan hanya setengah terlihat, tertutup awan tipis. Ia berdiri di tengah jembatan, diam, menunggu. Suara jangkrik, desir angin, dan kemudian diam total. Bahkan suara air pun terasa lenyap. Lalu, tiba-tiba, suara sepatu tumit tinggi di atas papan kayu jembatan. Tik, 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 tik. Perempuan itu muncul lagi. Gaunnya tetap putih. Rambutnya tetap panjang. Tapi kali ini, ia berdiri lebih dekat. Dan untuk pertama kalinya,
Ia berbicara, "Kenapa kau tinggalkan aku, Pras?" Suara itu bukan tangisan, bukan rintihan, melainkan tuduhan yang dingin. Dan dalam Raffi bergetar. Ia mundur perlahan. "Aku bukan Pras," bisiknya. Namun Lastri tidak bergerak. Wajah separuhnya yang rusak tampak lebih jelas di bawah cahaya bulan. Tapi bagian rusaknya berubah, bukan lagi luka bakar, tapi tertutup oleh wajah lain. Wajah seperti topeng tipis. Wajah anak kecil. Raffi menjerit, mundur, dan lari terbirit-birit. Kamera terjatuh. Perekam suara masih menyala. Di kejauhan, suara Lastri terdengar. "Aku tidak sendiri. Kau harus temui kami sebelum yang satu lagi menjemput lebih dulu." Raffi demam malam itu. Tubuhnya panas, tapi bukan karena sakit biasa. Di kepalanya, bayangan wajah Lastri terus terulang. Satu sisi cantik dan lembut, sisi lain membusuk, dan kini menempel wajah anak kecil. Ia menggigil bukan karena cuaca, tapi karena rasa yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Takut yang menolak dijelaskan logika. Bu Narti datang membawakan wedang jahe. Wajahnya khawatir saat melihat Raffi. "Kau lihat anak itu?" "Ya," tanyanya perlahan. Raffi mengangguk. Pelan, bukan cuma lihat. Wajahnya menempel di tubuh Lastri. Seperti dua jiwa dalam satu tubuh. Bu Narti duduk diam. Kemudian ia berkata, "Kau harus tahu sesuatu. Sebelum Lastri meninggal, ada kejadian lain. Seorang bocah hilang di sungai bawah jembatan, namanya Leman. Umurnya baru 6 tahun. Leman, anak yatim piatu yang diasuh tetangga, dikenal suka bermain leong-leong di dekat sungai. Tapi suatu sore, ia tidak pulang. Penduduk mencari berhari-hari. Hanya layang-layangnya yang ditemukan, tersangkut di akar pohon beringin besar di bawah jembatan. Beberapa warga bilang mereka lihat bayangan Lastri menggandeng anak kecil malam-malam. Tapi siapa yang percaya? Semua pikir itu cuma cerita orang tua buat menakut-nakuti. Tapi sekarang, setelah Raffi melihat sendiri wajah itu, ia tahu Leman tidak benar-benar pergi. Ia masih ada, dan ia bersama Lastri. Malam harinya, Raffi memaksa tubuhnya untuk bangun. Ia harus kembali ke jembatan. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ia mengajak Bayu, pemuda desa yang sering bantu Bu Narti. Mereka membawa senter, kamera, dan sesajen kecil dari Bu Narti. Bunga melati, dupa, dan secari kain kafan putih. Sampai di jembatan, suasana begitu sunyi, bahkan angin seperti tak berani bertiup. Raffi meletakkan sesajen di tengah jembatan. Dupa menyala, asapnya menari pelan. Tiba-tiba Bayu menunjuk ke arah sungai. "Lihat!" bisiknya. Dari bawah jembatan, muncul bayangan kecil. Seorang bocah, tak mengenakan baju. Tubuhnya basah kuyup, dan matanya kosong. Ia menatap mereka, lalu mengangkat tangannya, menunjuk ke belakang Raffi. Raffi menoleh cepat. Di belakangnya berdiri Lastri. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya kini benar-benar dua, satu sisi dewasa yang rusak, satu sisi anak kecil, pucat, mata membelalak, seperti tak pernah berkedip. "Kembalikan," bisiknya. "Kembalikan yang bukan milikmu." Bayu berteriak. Raffi mematung. Tapi tiba-tiba bunga melati dari sesajen melayang sendiri ke arah Lastri. Ia menyentuhnya, lalu menghilang begitu saja. Hening. Raffi dan Bayu jatuh terduduk. Di kejauhan, terdengar suara bocah tertawa kecil, lalu tenggelam dalam gemuruh air sungai yang tiba-tiba mengalir deras. Keesokan paginya, kamera yang dibawa Raffi ditemukan jatuh di tepi jembatan. Saat diputar, ada satu gambar terekam jelas. Seorang bocah berdiri di belakang Lastri, tersenyum, memegang layang-layang merah. Pagi itu, Raffi duduk di balai bambu belakang rumah Bu Narti, memandangi kamera yang ia ambil kembali dari tepi sungai. Jemarinya gemetar saat menekan tombol play. Gambar yang muncul membuat jantungnya berdetak makin cepat. Terekam jelas, Lastri berdiri di tengah jembatan, memandang ke arah kamera. Tapi yang membuat Raffi tercekat
adalah bayangan bocah di belakangnya. Wajahnya bukan hanya pucat tapi tampak hampa, seolah tak ada jiwa di dalamnya. Dan ketika Lastri perlahan menoleh ke kamera, dari mulutnya terdengar suara yang bukan suara manusia, seperti dua suara saling tumpang tindih. Berkata, "Yang kau panggil telah terikat." Beringin tahu yang jadi saksi awal. Beringin, Raffi tahu pohon itu berdiri di sisi timur jembatan, tinggi dan lebat. Akar-akar besarnya menembus ke dalam tanah dan sungai. Selama ini, warga menyebutnya sebagai pintu roh, tempat di mana yang hidup dan mati bersisian. Ia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Siang itu, ia dan Bayu pergi ke sana, membawa cangkul dan dupa. Saat mereka mendekat ke pohon beringin, angin berhembus tiba-tiba, seperti menghalau mereka. Namun tekad Raffi sudah bulat. Di antara akar-akar tua yang menggeliat seperti ular membeku, mereka mulai menggali. Tak butuh waktu lama. Beberapa sentimeter ke bawah, Bayu berteriak, "Raffi, ini tulang." Mereka menemukan kerangka kecil, tulang mungil, masih terbalut sisa-sisa kain anak-anak yang telah membusuk. Di sebelahnya, sehelai pita merah bekas pegangan layang-layang. Bayu menutup wajahnya, hampir muntah. Raffi hanya mematung. Semua pertanyaan tentang Leman kini terjawab. Bocah itu tidak tenggelam, tapi dikorbankan, disembunyikan, atau dijemput oleh sesuatu. Seketika, tanah di sekitar mereka bergetar ringan. Dupa yang menyala tiba-tiba padam, dan dari balik batang beringin muncul kabut tipis. Dalam kabut itu, Lastri kembali muncul, tapi kali ini tak sendiri. Di sampingnya, dua bocah kecil berdiri, Leman dan satu lagi belum pernah terlihat sebelumnya. Seorang gadis kecil mengenakan daster lusuh, matanya gelap, tangannya menggenggam boneka kayu patah. Lastri menunjuk Raffi, "Kami tak bisa pergi. Kami dijebak di akar waktu yang dulu memulai, belum membayar. Dan waktu kalian hampir habis." Lalu kabut menyelimuti mereka semua. Bayu berteriak panik, menarik Raffi pergi. Malam harinya, Raffi duduk di rumah dengan mata merah. Ia sadar kini, ini bukan sekadar tentang arwah penasaran. Ini tentang kutukan lama, tentang kesalahan yang tak ditebus. Dan satu hal kembali terngiang dari bisikan Lastri yang dulu memulai. Pras, ia satu-satunya yang masih hidup dari masa lalu Lastri. Hari ketiga sejak pertemuan Raffi dengan sosok Lastri dan dua anak arwah. Mata Raffi tampak sayu, tetapi ada tekad yang kuat mengendap di balik wajahnya. Ia tahu siapa yang harus ia datangi. Pras satu-satunya orang dari masa lalu, Lastri yang masih hidup dan selalu menolak bicara soal peristiwa di jembatan tua. Dengan informasi dari Bu Narti, Raffi dan Bayu akhirnya menemukan tempat tinggal Pras. Rumah tua di pinggiran desa, nyaris tersembunyi di antara semak liar dan pohon pisang yang menjulang. Tak ada listrik, tak ada suara selain gesekan angin dengan atap seng. Raffi mengetuk pintu kayu yang sudah keropos. Tidak ada jawaban. Bayu mencoba memanggil, "Pak Pras, kami dari desa." Ini soal Lastri. Tiba-tiba suara kursi diseret terdengar dari dalam. Kemudian pintu terbuka. Seorang pria tua, bertubuh kurus dan mata cekung seperti tak pernah tidur, berdiri mematung. "Kalian sudah dipanggil olehnya juga, ya?" gumam Pras. Suaranya pelan, pasrah. Raffi tak menjawab, hanya mengangguk. Pras mempersilakan mereka masuk. Di dalam rumah, dindingnya dipenuhi sobekan kertas bertuliskan huruf-huruf Latin, mantra Jawa kuno, dan gambar-gambar abstrak yang digores pakai darah ayam. "Lastri bukan mati tenggelam," kata Pras akhirnya. "Dia dikorbankan." Raffi menatapnya tajam. "Oleh siapa?" "Oleh kami." Pras lalu menceritakan segalanya. 30 tahun lalu, ia dan 3 pemuda lain termasuk ayah Raffi melakukan semacam ritual pengikat keberuntungan. Konon, menurut petunjuk dukun tua, menanam jiwa di bawah jembatan akan membuat mereka terhindar dari kebangkrutan, penyakit, dan kematian. Kami pilih Lastri. Dia yatim, bisu, dan tak punya siapa-siapa. Kami tipu dia ke jembatan,
Lalu kami biarkan dia jatuh. Terikat, tenggelam saat air naik. Raffi menahan napas. Darahnya berdesir dingin. Tapi ada satu hal yang tak kami tahu. Lanjut Pras, Lastri sedang mengandung. Itulah mengapa 2 jiwa terikat, Lastri dan bayinya. Dan Leman? Tanya Bayu. Pras menunduk. Dia bukan yang pertama ditarik oleh mereka. Mereka haus. Karena kutukan itu tak pernah ditebus. Malamnya, Pras menyerahkan sesuatu pada Raffi. Jimat besi tua berukir wajah 2 sisi. Ini lambang pengikat jiwa. Selama ini aku simpan, tapi kini waktunya dibakar. Kau yang harus melakukannya. Raffi merasa ada beban besar berpindah ke tangannya. Tapi di saat yang sama, rasa bersalah turun padanya. Ayahnya bagian dari semua ini. Tiba-tiba, rumah Pras bergetar ringan. Lampu minyak padam. Dari pojok rumah muncul kabut. Bayangan Lastri tampak di antara kengkein mantra yang bergoyang. Ia tidak marah, tapi menatap Raffi. Penuh luka. Penuh luka. Kau tahu kini pilihannya ada padamu. Tebus atau gantikan. Pagi itu, Raffi menggenggam jimat wajah. 2 sisi milik Pras. Satu sisi jimat itu menampilkan wajah perempuan tersenyum. Sisi lainnya wajah yang terbelah, menangis, darah. Simbol kutukan, pengikat jiwa. Dan kini, beban untuk mengakhirinya jatuh ke tangan Raffi. Bayu mencoba membujuk. Kita lapor polisi saja, Raf. Ini terlalu berat. Tapi Raffi menatap kosong. Polisi tidak akan paham. Ini bukan urusan manusia. Setelah mendapatkan petunjuk dari Pras, Raffi mendatangi dukun sepuh bernama Mbah Surti yang tinggal di kaki Gunung Lawu. Wanita tua renta dengan mata, rabun, dan kulit mengeriput itu hanya diam ketika melihat jimat itu. Lalu berkata, "Kau ingin menebus, tapi siapa yang mau menggantikan?" Raffi mengerutkan dahi. Maksudnya, setiap jiwa yang diikat hanya bisa dilepaskan dengan darah pengganti. Korban, penebus. Mbah Surti menjelaskan, jimat itu adalah pengikat jiwa wanita yang dikorbankan dengan anak yang dikandungnya. Untuk membebaskan keduanya, 1 jiwa harus dikorbankan dalam upacara api di bawah jembatan di waktu sela dunia antara jam 2,33 hingga 2,59 pagi. Dan jiwa yang dikorbankan harus bersedia atau diambil paksa oleh arwah yang menuntut. Raffi pulang dengan hati kacau. Ia merasa ingin menebus dosa ayahnya. Tapi, apakah dia sendiri harus mati untuk itu? Tengah malam, Raffi kembali ke jembatan tua. Bayu mengikutinya diam-diam, membawa kamera. Dupa sudah ditancapkan di 4 sudut, sesuai petunjuk Mbah Surti. Angin dingin berhembus kuat, meski langit bersih dari hujan. Tepat jam 2:33, api dupa menyala biru. Bayangan mulai berkelebat di sisi jembatan. Lastri muncul bersama 2 anak kecil. Leman menatap Raffi penuh harap. Anak perempuan itu merangkul bonekanya. Lastri berbicara dengan 2 suara tumpang tindih. 1 jiwa, 1 kelepasan. Raffi membuka baju luarnya, menaruh jimat di atas bara. Ia menatap Lastri. Ambil aku, bebaskan mereka. Tapi sebelum api melahap jimat, Bayu berlari dan merebutnya. Jangan Raffi, lo nggak harus mati buat ini. Lastri menjerit, jeritannya menggema, memecahkan kaca kamera Bayu. Sosoknya berubah. Wajah keduanya menyatu, lalu terbelah 2, 1 menangis, 1 tertawa histeris. Raffi berlutut, kalau bukan aku, siapa? Lastri menunjuk ke balik kabut. Sosok Pras muncul di kejauhan, merangkak dari semak. Ia mengikuti mereka diam-diam. Ia tahu waktunya. Lastri mendekat padanya, yang memulai, yang harus menutup. Pras menangis. Maafkan aku Lastri, aku terlambat. Tanah di bawahnya terbuka. Kabut menarik tubuh renta itu perlahan. Lastri dan 2 anak kecil berdiri tenang, mengiringi Pras ke kegelapan. Ketika bara padam dan jimat terbakar sempurna, Raffi dan Bayu hanya bisa terdiam. Pagi menjelang, kabut telah sirna.
Jembatan terasa lebih ringan, sunyi. Tak lagi berat seperti malam-malam sebelumnya. Lastri telah pergi. Pagi pasca ritual terasa hening. Udara di desa seperti kembali normal. Tak ada kabut aneh. Tak ada suara-suara jerit tengah malam. Bahkan jembatan tua yang selama ini ditakuti, warga kini tampak biasa saja. Raffi dan Bayu pulang dengan perasaan lega. Di dalam hati mereka yakin kutukan telah berakhir. Namun begitu Raffi membuka pintu rumah, rasa dingin kembali menjalar. Bukan dari suhu udara melainkan dari perasaan aneh. Seolah ada sesuatu yang tidak selesai. Duduk di ruang tamunya adalah seorang anak kecil. Rambut panjang, boneka kelinci di pelukannya. Wajahnya pucat, matanya tak berkedip. Ia hanya menatap lurus ke arah Raffi. Raffi terdiam. Mulutnya kering. "Kamu siapa?" Anak itu tidak menjawab. Tapi kemudian suara dari arah dapur terdengar. Suara piring pecah. Bayu yang baru masuk ikut panik. Mereka berdua berjalan ke dapur dan tidak menemukan siapapun. Ketika mereka kembali ke ruang tamu, anak kecil itu sudah hilang. Hari berikutnya, gangguan mulai terjadi. Lemari terbuka sendiri. Radio menyala jam 2 pagi dengan suara anak-anak tertawa. Di kamar Raffi, cermin retak membentuk wajah dua sisi. Bayu mulai ketakutan. "Raf, lo yakin ritualnya berhasil?" Raffi mencoba berpikir rasional. Mungkin ada yang tertinggal. Ia lalu pergi ke rumah Bu Narti. Wanita tua itu membuka pintu dengan wajah penuh cemas. "Aku udah dengar, anak itu belum pergi." "Ya?" Raffi terkejut. "Maksudnya?" Bu Narti menjelaskan. "Lastri memang telah tenang bersama anak laki-lakinya. Tapi tidak dengan anak perempuan yang masih menyimpan dendam. Anak itu bukan hanya terikat karena kematian, tapi juga karena dibohongi. Anak perempuan itu tahu," bisik Bu Narti, "bahwa ayah kandungnya masih hidup dan tidak pernah mencarinya." Raffi terhenyak. "Ayah kandungnya? Siapa?" Bu Narti menunduk. Lalu dengan suara lirih, "Ayah kandungnya adalah orang yang pernah dekat dengan Lastri sebelum tragedi itu. Dan orang itu adalah Pak Darto." Raffi membeku. Pak Darto kepala desa sekarang. Orang yang selama ini menetap nutupi sejarah jembatan tua. Malam harinya, Raffi bermimpi. Ia melihat Lastri dan dua anaknya berdiri di tengah jembatan. Tapi hanya si anak perempuan yang menatapnya. Marah dengan wajah yang mulai berubah. Seperti ibunya, berwajah dua. "Bukan kamu yang kupanggil, tapi dia harus bayar semua ini." Raffi terbangun dengan peluh dingin. Di bawah ranjangnya ditemukan boneka kelinci basah. Bayu mendekat. "Raff, kalau benar yang dia cari adalah Pak Darto, kita harus selesaikan ini sebelum anak itu mengambil caranya sendiri." Raffi mengangguk. Ia tahu ini belum berakhir. Malam mulai jatuh saat Raffi dan Bayu tiba di rumah kepala desa. Pak Darto sedang duduk di beranda, menyeruput kopi. Tatapannya tajam saat melihat dua pemuda itu datang tanpa kabar. "Ada apa malam-malam begini?" tanyanya dengan nada curiga. Raffi langsung ke inti. "Kami tahu tentang Lastri dan kami tahu Anda ayah kandung anak perempuannya." Cangkir di tangan Pak Darto tergelincir. Suara pecahannya menggema di lantai ubin. Tapi Pak Darto tidak menjawab. Wajahnya berubah pucat. Bayu menambahkan, "Dia belum pergi. Anak itu masih gentayangan. Dia mencarimu." Pak Darto berdiri. Punggungnya tegang. "Kalian dengar dari siapa?" Bu Narti dan Pras. "Sebelum dia ditarik ke dalam tanah oleh arwah yang selama ini Anda abaikan." Pak Darto berjalan masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata. Beberapa menit kemudian, ia keluar membawa sebuah kotak kayu tua. Berukir nama, lebar, S. Lastri. Gumamnya, "Dulu aku muda, bodoh. Aku memang mencintainya. Tapi keluargaku menolak. Katanya, dia perempuan tidak pantas. Lalu aku dijodohkan. Lastri menghilang. Dan aku tak pernah berani mencarinya." Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada surat-surat cinta, foto Lastri saat muda, dan tes kehamilan
berdebu. Pak Darto terisak. Aku tahu dia mengandung, tapi aku pengecut. Ketika dia hilang, aku berpura-pura tidak tahu. Lalu bertahan tahan. Kemudian aku dipilih jadi kepala desa, dan aku paksa semua orang melupakan tragedi itu. Raffi menatapnya tajam, tapi dia tidak melupakan. Tiba-tiba, angin dingin menerpa teras rumah. Lampu berpendar, lalu mati. Dari halaman, muncul sosok kecil, rambut panjang, boneka kelinci di tangan, mata kosong. "Ayah," katanya. Suaranya berat seperti gema dari liang kubur. Pak Darto jatuh terduduk. Ia menangis. "Maafkan aku, maafkan ayahmu." Anak perempuan itu hanya menatap, wajahnya retak seperti topeng. Retakan itu menyebar hingga membelah wajahnya. Jadi dua, satu penuh luka, satu penuh amarah. "Ayah tidak pernah datang. Ayah, biarkan aku mati." Raffi mencoba mendekat. Dia menyesal. Dia bawa semua kenanganmu. Dia tidak lari kali ini. Anak itu mendekat ke Pak Darto. Tangannya yang kecil menyentuh pipinya. Pak Darto memejamkan mata. Tiba-tiba dari bawah tanah rumah, kabut hitam naik. Wajah Lastri muncul dari bayangan, memandang dengan mata berkaca. "Kau tahu kini penderitaan kami." Lastri memeluk anak perempuan itu. Keduanya mulai menghilang perlahan, menjadi debu bercahaya. Pak Darto pingsan. Pagi harinya, desa gempar. Pak Darto ditemukan di teras rumah, tak sadarkan diri tapi masih hidup. Di sampingnya, boneka kelinci diletakkan rapi. Tak ada jejak anak kecil, tak ada bekas kabut. Tapi mereka tahu jiwa yang selama ini terjebak telah berpulang. Setelah malam mengerikan di rumah Pak Darto, Raffi dan Bayu mengira semuanya telah selesai. Lastri dan anak Kenania sudah tenang. Boneka kelinci ditinggalkan sebagai simbol akhir dari dendam panjang. Namun, harapan itu musnah ketika keesokan paginya, warga menemukan 3 mayat hewan ternak di dekat jembatan tua tanpa kepala, dan tubuhnya membusuk dalam semalam. Wangi belerang tercium kuat. Sekali lagi, jembatan menjadi tempat yang tak boleh didekati. Bu Narti, dengan wajah muram, memanggil Raffi ke rumahnya. Roh anak itu mungkin telah pergi, tapi jembatan tua itu bukan hanya milik Lastri. Ada roh-roh lain yang selama ini terkunci di sana. Raffi terdiam. "Roh lain?" Bu Narti mengangguk perlahan. "Dulu, sebelum Lastri, jembatan itu adalah tempat pembuangan korban. Orang-orang yang dianggap melanggar adat. Mayat mereka tak pernah dikubur, hanya dilemparkan ke bawah jembatan." Raffi dan Bayu memutuskan untuk menyelidiki jembatan tua saat siang hari. Mereka turun ke bawah, mengikuti jalur akar dan batu, mendekati sungai kecil yang mengalir lembut, tapi hawa di sana tetap dingin dan aneh. Seolah waktu tidak berjalan. Di balik semak dan akar beringin, mereka menemukan tuling-tuling manusia yang terkubur setengah di lumpur. Ada 9 tengkorak. Bayu menggigil. Berarti cerita itu benar. Raffi menunjuk sesuatu yang lebih dalam. Di balik batu besar, tertancap sebuah patung kecil dari batu hitam, bermata merah darah. Ini bukan patung biasa. Ini segel penjaga. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Angin menderu meski tak ada celah. Dari dalam patung itu, terdengar suara, bisikan berbahasa kuno. Lalu, dari sela tulang-tulang dan lumpur, muncul tangan-tangan kurus. Roh-roh korban lama yang selama ini terperangkap. Bayu hampir jatuh mundur. "Kita harus tutup ini. Kita harus panggil Bu Narti lagi. Ini lebih besar dari yang kita pikir." Tapi saat mereka hendak naik kembali ke permukaan, salah satu roh berbicara dengan suara seperti logam berkarat. "Jembatan ini belum selesai menagih darah." Malam itu, desa kembali diliputi kegelisahan. Seorang pemuda bernama Yanto ditemukan kerasukan di depan jembatan. Ia menggores tubuhnya sendiri sambil tertawa. Di dinding jembatan tertulis dengan darah, "Bayar utang darah dengan darah." Raffi dan Bayu tahu, roh-roh lain itu tak seperti Lastri. Mereka bukan roh yang ingin ketenangan. Mereka adalah roh yang ingin balas dendam kepada seluruh desa. Dan mereka baru saja terbangun.
Malam kembali terasa berat di desa. Angin seolah membawa suara-suara dari masa lalu. Ratapan, tawa lirih, dan bisikan-bisikan tak berbahasa terdengar dari arah jembatan tua. Raffi mengunci jendela kamarnya rapat-rapat. Bayu tidur di lantai dengan tangan menggenggam tasbih warisan ibunya. Mereka tahu kini roh-roh baru telah terbangun. Roh yang tak mengenal belas kasihan. Pagi harinya, Bunarti memanggil mereka berdua di dalam ruangannya. Ia telah membuka kitab kuno warisan leluhur desa. Kitab yang dulu hanya boleh dibaca oleh penjaga gerbang. Segel batu hitam yang kalian temukan, itu disebut batu karna, ujar Bunarti. Dibuat oleh dukun adat zaman penjajahan untuk mengurung arwah para pemberontak desa yang dibunuh tanpa pengadilan. Jiwa-jiwa mereka terperangkap, marah, dan membusuk bersama tanah. Bayu menelan ludah. Dan sekarang segel itu terbuka? Tidak sepenuhnya, jawab Bunarti. Masih ada satu lapisan segel lagi yang menahan mereka agar tidak menyerbu ke desa. Namun malam itu, segel dua retak. Warga bernama Pak Seno ditemukan gantung diri di pos ronda. Matanya membelalak dan mulutnya penuh tanah. Di tangannya tergenggam batu kecil, potongan dari patung batu karna. Raffi dan Bayu mendatangi lokasi. Di balik tubuh Pak Seno, mereka menemukan lambang aneh yang tergurat di tiang pos ronda, seperti simbol mata berdarah dikelilingi akar. Bunarti gemetar saat melihatnya. Itu lambang kutukan darah pertama. Ini artinya mereka mulai menuntut balas secara berantai. Desa mulai berubah. Tumbuhan layu, sumur-sumur mengering, binatang piaraan menghilang atau ditemukan mati. Anak-anak mulai sakit demam tinggi tanpa sebab. Dalam mimpinya, Raffi kembali melihat Lastri. Tapi kali ini, ia bukan datang untuk menghantui melainkan untuk memperingatkan. Aku dan anak-anakku telah pergi, tapi mereka yang dibunuh tanpa nama akan menuntut semua darah yang pernah tumpah di sini, bahkan darah yang belum lahir. Raffi terbangun dengan keringat dingin. Bayu memegang tangannya. Aku juga mimpi yang sama. Mereka tahu kutukan ini tak bisa diusir dengan doa atau kemenyan. Karena ini bukan kutukan perorangan. Ini adalah dendam kolektif. Dendam seluruh sejarah yang disembunyikan. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan membuka seluruh kebenaran dan mengorbankan darah. Terakhir, yang menjadi kunci. Hening malam semakin mencekam. Tak ada suara jangkrik, tak ada gonggongan anjing. Desa seolah membeku. Bunarti menggelar tikar anyaman di tengah rumahnya. Di atasnya, ia menaruh kitab tua, 7 lilin hitam, dan seutas tali merah yang konon terbuat dari rambut perempuan bunian. Raffi dan Bayu duduk berhadapan. Wajah mereka tegang. Mereka tahu salah satu dari mereka mungkin tidak akan kembali dari malam ini. Kutukan ini hanya bisa diakhiri dengan pengorbanan darah keturunan asli desa, ucap Bunarti lirih. Seseorang yang mewakili warisan leluhur, yang berani menyerahkan nyawa untuk menutup gerbang arwah. Bayu menggigit bibirnya. Aku keturunan asli. Nenekku lahir di desa ini. Raffi menatap sahabatnya. Jangan ngomong gila, Bay. Bukan kamu yang harus, tapi kamu bukan keturunan langsung, potong Bayu. Mantap. Tiba-tiba, rumah bergetar. Lilin-lilin padam satu persatu. Angin menderu dari arah jembatan. Dan dari luar, suara jeritan dan ketukan keras menggema. Seolah ribuan tangan mengetuk dunia hidup. Di tengah ritual, Bunarti memanggil roh penjaga lewat mantera kuno. Saat itu, bayangan hitam keluar dari lantai, membentuk wujud wanita tua dengan mata kosong. Ia menunjuk ke arah Raffi dan Bayu. Satu nyawa akan membungkam 1000 jeritan. Lalu, tanah di bawah mereka retak, dan seberkas cahaya merah muncul dari dalam lubang. Wajah-wajah arwah terlihat anak-anak, ibu-ibu, laki-laki tua. Mereka semua meratap, menjerit, meminta pembebasan. Bayu berdiri. Ia meraih pisau kecil bertangkai tulang yang sudah disiapkan. Kalau ini harus dilakukan, aku siap. Tapi sebelum Bayu melangkah, Bunarti menahan tangannya. Tidak, bukan kamu. Ia menatap Raffi dalam-dalam. Raffi, kamu mungkin tak tahu,
Tapi ayah kandungmu berasal dari garis darah tua desa ini. Darah pemutus kutukan. Raffi terpaku. Dunia seolah runtuh di telinganya. Dengan pasrah, Raffi mengambil pisau itu. Kalau memang harus seperti ini, aku mau. Tapi aku ingin satu janji. Bayu terisak. Apa saja, lindungi desa ini. Jangan biarkan masa lalu kembali terulang. Raffi berjalan mendekati lubang segel, lalu membacakan mantra dari kitab. Saat darah pertamanya menetes ke tanah, semua wajah arwah di bawahnya berubah. Tangisan mereka perlahan menjadi bisu. Angin berhenti, lilin menyala kembali, dan dari kegelapan, Lastri muncul untuk terakhir kalinya. Ia tersenyum dengan dua wajah yang kini utuh dan damai. Terima kasih, bisiknya, lalu menghilang. Raffi jatuh tersungkur. Nafasnya berat, matanya menatap langit malam terakhir kalinya. Kutukan telah ditebus, tapi dengan harga yang mahal. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, angin pagi berhembus hangat ke seluruh penjuru desa. Namun, bukan kelegaan yang menyambut para warga, melainkan kehampaan. Langit tampak pucat, matahari bersinar, tapi anehnya tak ada bayangan yang terbentuk di tanah. Tidak dari pohon, tidak dari rumah, tidak dari tubuh siapapun. Di tengah lapangan desa, Bayu berdiri termenung. Ia masih memeluk jaket Raffi sahabatnya yang mengorbankan diri di malam ritual. Bunarti berdiri tak jauh di belakangnya. Ia tampak lebih tua dari sebelumnya. Seakan malam kemarin menyerap usia hidupnya. Kutukannya memang sudah dibayar, ucap Bunarti pelan. Tapi tidak semuanya pergi. Bayu mengerutkan dahi. Apa maksudnya? Roh-roh itu. Mereka tenang, tapi tanah ini telah berubah. Jembatan tua bukan lagi sekadar tempat. Ia telah menjadi pintu yang pernah terbuka. Hari-hari berlalu, tapi sejak saat itu, tidak ada satu bayangan pun muncul di desa. Warga mulai merasa aneh. Aktivitas perlahan berhenti. Orang-orang enggan keluar rumah saat siang. Ladang-ladang kosong. Sungai mengering kembali. Burung tak pernah singgah. Di malam hari, suara Raffi kadang masih terdengar, tapi bukan dalam bentuk panggilan biasa, melainkan sebagai gema di dalam mimpi Bayu. Setiap malam, ia mendengar suara yang sama. Aku belum sepenuhnya pergi. Suatu sore, Bayu kembali ke jembatan tua. Kali ini, sendirian. Ia membawa segenggam tanah dari bekas lubang tempat darah Raffi menetes. Ia duduk diam di atas papan kayu yang retak, menatap ke sungai kering di bawahnya. Tiba-tiba, angin berhenti. Lalu suara langkah terdengar pelan dari belakang. Bayu menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun di balik tiang jembatan, ia melihat bayangan. Satu-satunya bayangan. Sejak pagi itu, tapi bayangan itu bukan miliknya. Dan bayangan itu tersenyum. Bayu pulang dengan langkah berat. Di tangannya, tanah itu mulai membentuk simbol. Mata berdarah di tengah akar. Malam pun tiba. Desa terlihat tenang. Tapi tak ada satu lampu pun yang menyala. Karena entah bagaimana, tak ada warga yang bisa menyalakan api malam itu. Malam terakhir di desa itu terasa seperti hening sebelum badai. Bayu terjaga. Ia duduk di ujung tempat tidur, memegangi lambang aneh dari tanah yang ia temukan kemarin. Simbol itu terus berubah bentuk, seolah hidup, seperti ingin menunjukkan sesuatu. Di balik kaca jendela, jembatan tua samar terlihat, berdiri, sunyi. Tapi malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang menunggu. Tepat pukul 3 dini hari, semua lampu di desa menyala sendiri, satu persatu. Meski tak ada listrik, nyala kekuningan itu menyoroti jalan tanah, pepohonan, dan ujung jembatan tua yang tertutup kabut tipis. Bayu melangkah ke sana, seakan tubuhnya dipandu oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Di tangan kirinya, ia membawa pecahan batu hitam yang dulu digenggam Raffi. Saat ia tiba di tengah jembatan, udara mendadak menjadi berat. Nafas sulit, pandangannya kabur. Di ujung jembatan, sebuah sosok berdiri. Itu bukan Lastri. Sosok itu lebih tinggi. Tubuhnya membelakangi Bayu. Rambutnya panjang dan kusut, gaunnya robek,
dan meneteskan air hitam. Perlahan, ia menoleh. Tapi yang terlihat bukan satu wajah, bukan dua, melainkan 3 wajah menyatu, berlapis, bergerak sendiri-sendiri. Wajah Lastri yang menangis, wajah tua yang tertawa, wajah ketiga, kosong, tak bernama. Seketika, Bayu teringat kata-kata Bu Narti di malam ritual. Selalu ada satu yang tidak bisa dibebaskan. Wajah ketiga, bukan korban, bukan pelaku, tapi penunggu. Wajah ketiga menatap langsung ke mata Bayu. Dunia seakan terhenti. Lalu, terdengar suara dari segala arah suara. Ribuan arwah yang telah dibebaskan memohon, jangan biarkan ia kembali. Jangan biarkan pintu terbuka lagi. Bayu mengangkat pecahan batu hitam, melemparkannya ke dasar jembatan sambil berteriak, tertutuplah kau untuk selamanya. Pecahan itu menghantam kayu jembatan, dan dari dalamnya meledak cahaya merah gelap. Kabut tersedot ke satu titik, angin mengamuk, dan sosok 3 wajah melengking, lalu tertelan oleh kehampaan. Ketika Bayu membuka mata, langit mulai cerah. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, bayangan kembali muncul di tanah. Desa pun perlahan hidup kembali. Tapi jembatan tua kini tak terlihat lagi, seolah tak pernah ada. Hari ini, bertahun-tahun kemudian, jembatan itu hanya dikenal dalam cerita tua. Tak ada bukti keberadaannya, tak ada gambar, hanya dongeng dan bekas tanah retak yang menjadi pengingat. Dan di malam-malam tertentu, beberapa warga mengaku melihat bayangan tanpa tubuh berjalan di tepi sungai. Bukan Lastri, bukan korban-korban masa lalu, tapi sang penunggu. Wajah ketiga.